السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam الحمد warahmatullahi لله wabarakatuh. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa beribadah, menjalankan ketaatan kepada Allah sesuai dengan tujuan hidup kita di dunia, yaitu beribadah kepada Allah. Maknanya adalah mencintai Allah dan mentaatinya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekurangan kita yang begitu banyak dan dosa, tetapi Allah senantiasa menjaga kita dan memaafkan kita. Semoga Allah Jalla wa Ala memberi taufik kepada kita di mana kita senantiasa istiqamah, karena istiqamah di akhir zaman seperti ini adalah barang mahal, sesuatu yang sangat sulit, syai'un aziz, sesuatu yang sangat berharga. Jadi kita harus jaga istiqamah dengan menjaga hati dan menjaga amal. Menjaga hati yaitu dengan selalu bertauhid kepada Allah dan ikhlas. Menjaga amal, kita harus memastikan amalan yang kita amalkan sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita masuk kepada pembahasan hadis yang ke-20, yaitu hadis Arba'in. Hadis Arba'in Nawawi, yaitu hadis Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari. Ya, hadis sahabat Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, di mana dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adraka an-nas. Jadi ada nasihat, ya, atau satu perkataan singkat yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu dari sejak zaman para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, di mana masyarakat yang hidup sebelum diutusnya Nabi alaihissalam itu punya, kata Nabi alaihissalam, punya suatu perkataan yang sangat singkat namun padat, yaitu perkataan idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kalian tidak malu, silakan lakukan semaumu. Jadi kalau kalian tidak punya rasa malu, silakan berbuat sesuka hati. Nah, perkataan ini perkataan yang sahabat wariskan dari orang-orang sebelum diutusnya Nabi Rasulullah SAW. Dan karena perkataan ini sangat baik, sangat bagus untuk memberi nasihat yang tidak punya malu, maka nasihat ini terus dilanjutkan oleh sahabat Rasulullah SAW sesuai dengan arahan Rasulullah SAW untuk menggunakan nasihat yang singkat ini kepada mereka yang tidak malu, tidak punya rasa malu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi
dalam hal-hal yang jelas-jelas itu maksiat. Ya, maksiat yang umumnya manusia, masyarakat tahu bahwa itu adalah maksiat. Maka ungkapan ini perlu disampaikan, yaitu kalau kamu tidak punya rasa malu, silakan berbuat sesuka hatimu. Di dalam tastahi, fasna' ma syi'ta. Tapi para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala kita jelaskan. Pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Mas'ud. Abu Mas'ud adalah salah seorang sahabat Nabi, yaitu Ansari, kaum Ansar, dari kaum Ansar. Nah, Abu Mas'ud salah seorang termasuk dari kalangan ulama sahabat. Beliau termasuk ulama di kalangan sahabat Rasulullah SAW, ya, dan cukup banyak hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Termasuk di antaranya hadis ini. Dan Abu Mas'ud salah seorang sahabat yang menyaksikan perang Badar, yang turut serta dalam perang Badar, perang yang sangat penting dalam sejarah Islam, perang yang dimana semua peserta sahabat yang ikut dalam perang Badar dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan kepada seluruh sahabat yang ikut serta dalam perang Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan sesuka hatimu, kalian semua dosanya telah aku ampuni, kata Allah. Jadi orang-orang yang ikut dalam perang Badar semua dosanya diampuni oleh Allah dan dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Baik, sekarang kita bahas tentang isi dari hadis ini. Kita bahas, ya, terkait dengan matan, ya, atau isi dari hadis yang mulia ini. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, untuk menghadirkan akhlak yang mulia. Seberapa penting akhlak yang mulia dalam Islam? Akhlak memiliki 3 manfaat besar. Yang pertama, akan memberikan kesan indah. Jadi, seorang yang berakhlak mulia akan memiliki kesan yang indah, ya, bagi orang lain. Jadi siapapun seorang yang berakhlak mulia, pasti dia indah di hati, ya, dan di mata orang lain. Jadi yang membuat kita ini indah di hati dan di mata orang lain bukan fisik yang tampan dan cantik, bukan fisik yang terawat, terutama di hati orang lain. Yang sangat berkesan di hati orang lain adalah akhlak. Jadi kalau kita ingin mempercantik diri dan dianggap oleh orang kita adalah orang yang sangat indah, maka perindah diri kita dengan akhlak yang baik. Karena seburuk-buruknya kita, walaupun kita tidak memiliki penampilan yang menarik, walaupun kita tidak memiliki wajah yang cantik dan tampan, tetapi ketika kita memiliki akhlak yang baik, semua orang pasti akan mencintai kita. Semua orang akan mengagumi kita. Karena tidak ada yang lebih indah di hati orang lain daripada akhlak yang mulia. Yang kedua, manfaat besar daripada akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu ibadah. Dia bukan sekedar hiasan. Dan dia bukan sekedar pelengkap. Tapi akhlak yang mulia adalah ibadah. Sehingga seorang muslim ini berakhlak mulia, atau ketika berakhlak mulia, dia harus berakhlak karena Allah.
bukan hanya karena dia punya sifat yang baik. Berakhlak mulia adalah karena Allah, karena perintah Allah Jalla wa'ala. Dan akhlak yang mulia harus sesuai dengan akhlak Rasul. Tidak dikatakan mulia suatu akhlak kalau tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW. Semua akhlak yang mulia ada pada diri Rasulullah SAW. Jadi kita ketika menilai akhlak itu baik atau tidak, bukan manusia acuannya, tetapi Rasulullah SAW. Nah, manfaat dari akhlak yang mulia yang kedua adalah di mana akhlak yang mulia merupakan ibadah kepada Allah. Dengan ini kita mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Di mana akhlak yang mulia itu akan memperberat timbangan akhirat kita. Memperberat timbangan amal. Ya, kata Nabi alaihi salam, ya, di antara yang memberatkan timbangan di akhirat adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Kemudian berikutnya, akhlak yang mulia. Apa manfaat besarnya? Akhlak yang mulia manfaat besarnya adalah menjaga iman. Jadi seorang semakin lemah atau semakin buruk akhlaknya, maka semakin lemah imannya. Semakin mulia akhlak seorang muslim, semakin sempurna dan semakin kuat iman yang ada pada dirinya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Abu Dawud dengan sanad yang sahih, "Akmalul mu'minina imana ahsanukum khuluqa." Seorang mukmin, kata Rasulullah SAW, yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Ketahuilah para jemaah sekalian, akhlak mulia sesuatu yang paling indah yang akan menghiasi seorang, ya, kepribadian seorang muslim. Paling menghiasi kepribadian seorang muslim akhlak yang mulia. Masing-masing agama punya akhlak yang menonjol, akhlak yang menjadi ciri khasnya. Tahukah Anda para jemaah sekalian, akhlak yang merupakan ciri khas agama Islam yaitu malu, yaitu sifat malu. Jadi seorang muslim wajib punya sifat malu. Karena akhlak mulia yang merupakan ciri khas agama Islam adalah sifat malu. Masing-masing agama punya sifat, punya akhlak yang mulia. Ya. Tetapi kata Nabi alaihissalam, akhlak mulia yang merupakan ciri khas agama Islam, yang merupakan identitas orang muslim adalah sifat malu. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis dari Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, beliau bersabda, "Inna likulli dinin khuluqa, wa khuluqul islami al-haya." Bahwa setiap agama memiliki akhlak masing-masing. Jadi ada khas, jadi punya akhlak yang merupakan ciri khas masing-masing. Dan akhlak mulia yang merupakan ciri khas Islam adalah malu. Jadi sifat malu, kata Nabi alaihissalam, adalah sifat mulia yang merupakan ciri khas agama Islam. Tahukah Anda para jemaah, malu itu selalu beriringan dengan iman. Ada rasa malu, ada sifat malu, maka ada iman. Tidak ada sifat malu, maka tidak ada iman. Rasulullah SAW dalam hadis Al-Hakim dan sanad yang sahih, beliau bersabda, "Al-haya wal iman qurina jami'a, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar." Sifat malu dan iman itu selalu beriringan. Sifat malu dan iman itu, kata Rasulullah SAW, selalu beriringan.
Fa idza rufi'a ahaduhuma, kalau sifat malu hilang, maka hilang pula iman. Jadi itulah pentingnya malu dalam Islam. Dia merupakan ya akhlak mulia terpenting sekaligus ciri khas ya seorang muslim yang berakhlak mulia, yaitu memiliki sifat malu. Baik, sekarang kita bahas definisi malu, ta'riful haya. Apa yang dimaksud dengan malu? Ya, apa yang dimaksud dengan malu? Malu itu asal katanya secara terminologi ya, secara terminologinya, malu adalah diambil dari kata al-haya, dari kata hidup. Ya, kata Ibnu Qayyim, minhul hayalil matar, yaitu kehidupan itu ada ketika ada hujan. Jadi maksud dari asal kata pembahasan daripada ya asal kata apa namanya dari kata haya, malu, artinya bahwa seorang yang memiliki sifat malu menunjukkan bahwa hatinya itu hidup. Jadi semakin tidak memiliki rasa malu, maka semakin lemah imannya, semakin mati hatinya. Karena kata haya, yaitu sifat atau sifat malu dalam Islam, yaitu haya. Haya itu sendiri diambil dari kata al-haya, yaitu hidup. Jadi sebesar apa kehidupan yang ada di dalam dada kita, dalam hati kita, oleh iman dan takwa, sebesar itulah rasa malu kita kepada Allah dan kepada manusia. Jadi malu itu tidak bisa dibuat-buat. Ya, jadi rasa malu kita kepada Allah dan kepada manusia bergantung kepada kekuatan iman yang menghiasi dan menghidupkan hati kita. Jadi, oleh karenanya, semakin hidup hati kita dengan iman dan takwa, semakin besar rasa malu. Dan semakin sedikit dan semakin lemah iman, ya, semakin sakit hati ini semakin sakit oleh faktor dosa, maka semakin lemah rasa malu kita. Rasa malu kita. Baik, lalu apa definisinya? Ya. Malu khuluqun yab'athu ala tarkil qaba'ih. Wa qala akhar, berkata ulama lain, khuluqun yahmil sahibahu ala fi'lil jamil wa tarkil qabil. Jadi malu itu adalah perangai yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang baik dan mencegahnya dari perbuatan yang buruk. Inilah definisi daripada malu. Perangai yang mendorong seseorang untuk berbuat baik dan mencegahnya dari perbuatan buruk. Ya, dari perbuatan buruk. Sifat malu. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, sifat malu itu ciri khas orang soleh. Bukti kedewasaan. Bukti ya betapa dewasanya seseorang, betapa bijaknya seseorang. Jadi dia adalah dalilu aqlin wa khuluqin wa din. Sifat malu itu dalil akan adanya akal. Jadi orang yang berakal itu pasti berakal. Dalil adanya akhlak. Jadi orang berakhlak itu dilihat dari malu. Wa dalilu din. Seorang yang beragama, berpegang teguh dengan sunnah, bisa dilihat dari akhlaknya, yaitu malu.
Bahkan Jokowi mengatakan, malu itu asal dari seluruh kebaikan. Kalau orang sudah malu, semuanya baik. Bicaranya pun dari malu, gerak-geriknya dari malu, bertutur kata, bersikap, berperilaku, semuanya bertolak dari rasa malu. Makanya al-haya'u aslu kulli khair. Rasa malu itu sumber dari seluruh kebaikan. Kalau orang sudah tidak malu, tidak punya rasa malu, sudah sulit untuk menghadirkan kebaikan. Kalau bicara selalu perkataan yang tidak baik, kalau berbuat selalu perbuatan yang tidak baik, kapan? Karena dia tidak punya rasa, sudah tidak punya rasa malu. Ya, baik. Kenapa sifat malu itu dikatakan sumber dari segala kebaikan? Imam Bukhari dalam kitab sahihnya di bab al-haya' minal iman, bab kebaikan itu bagian dari iman, rasa malu itu bagian dari iman. Di antaranya mencantumkan beliau Imam Bukhari satu hadis yang datang dari Abdullah bin Umar. Disebutkan hadis itu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra an rajulin min al-ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'hu fa innal haya' minal iman. Ada seorang dari Ansar menasihati saudaranya agar punya rasa malu. Gak malu kamu. Jadi Rasul mendengar ada seorang Ansar menasihati saudaranya, kamu ini kalau muslim punya rasa malu, malu kepada Allah, malu pada manusia. Wah, dinasihati terus. Lalu kata Nabi Alaihissalam, jangan dinasihati terus-menerus, da'hu, biarkan saja. Kalau dia malu, pasti dia akan meninggalkan maksiat kepada Allah, akan meninggalkan akhlak yang meninggalkan keburukan. Karena orang yang malu, karena malu itu bagian dari iman. Biarkan, jangan terlalu dipaksa untuk punya sifat malu, karena sifat malu itu berasal dari iman. Kemudian, sifat malu itu yang akan menjaga akhlak kita senantiasa mulia. Jadi nggak ada orang berakhlak mulia dengan gimmick. Nah, ini perlu dipahami, ketahui oleh seluruh jamaah. Ada orang pura-pura baik, pura-pura senyum, pura-pura lembut. Jadi akhlak baiknya itu gimmick. Kenapa? Banyak orang memiliki sifat yang baik, laisa 'ala dawam, tetapi tidak, ya, bukan aslinya. Tidak terus-menerus dia bersifat baik. Karena akhlak yang mulia yang ditampilkan, sifat terpuji yang dihadirkan, tidak dilandasi oleh rasa malu. Sehingga sifat terpuji, akhlak yang mulia yang dia tampilkan kepada orang lain, ya, hanya bersifat gimmick, yaitu penuh dengan kepura-puraan. Gitu. Bagaimana kita asli baik? Sifat kita baik asli. Akhlak kita mulia asli. Ketika semua itu bertolak dari rasa malu. Mana dalilnya? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Majah, di mana Nabi alaihi salam bersabda, "Mal fuhsyu fi syai'in illa syana." Mal fuhsy, tidaklah keburukan, ya, ada pada sesuatu. Maksudnya keburukan apa? Ketiadaan rasa malu. Jadi orang-orang kalau sudah tidak punya rasa malu,
orang sudah tidak punya rasa malu, maka keindahan hatinya, keindahan penampilannya itu hilang. Wa ma kana al-hayya fi syai'in illa zana. Justru ia akan menghiasi diri seorang muslim, hatinya, kepribadiannya, penampilannya, semuanya yang menghiasi seorang muslim secara menyeluruh adalah sifat malunya. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala saja dengan kesempurnaannya memiliki sifat malu yang membuat Allah Maha Mulia. Sehingga Allah Jalla wa ala tidak pernah menolak permintaan hambanya. Kenapa? Karena Allah punya sifat malu. Sehingga Allah tidak bisa membiarkan ada seorang berdoa, seorang hamba berdoa, meminta, memohon, dan Allah tidak memberinya sesuatu apapun. Allah tidak memberinya sama sekali. Itu Allah malu. Kan? Malu membuat Allah Maha Mulia, Maha memberi. Mana dalilnya hadis? Nabi alaihissalam bersabda, "Innallaha hayyun karimun. Yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi ay yaraddahum sifra qaibatin." Allah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu Tuhan Rabb yang sangat pemalu. Allah itu, kata Nabi alaihissalam, hayyun, Tuhan yang sangat pemalu. Allahu Akbar. Pemalu, sangat pemalu dan maha mulia. Dan Allah malu ketika mendapati hambanya mengangkat kedua tangan, lalu memohon dan minta kepada Allah, dan Allah tidak memberinya apa-apa. Dan ini Allah malu. Karena Allah selalu memberi semua doa, mengijabah semua doa, memenuhi semua permintaan. Kenapa? Karena Allah malu kalau tidak memberi apapun atau tidak memberi sama sekali kepada hamba yang berdoa. Itu sifat Allah yang membuat Allah selalu mengijabah doa, memenuhi permintaan hambanya. Jadi orang kalau udah punya rasa malu, akan terbuka semua akhlak yang baik. Akan terbuka semua akhlak yang baik. Rasul alaihi salam sangat menyukai sifat malu dan menyukai orang-orang yang pemalu. Tapi orang-orang yang tidak punya malu sangat dibenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang muslim yang tidak punya rasa malu dibenci oleh Rasulullah. Isma'u rahimakumullah. Dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad yang sahih dari Ya'la bin Aush. Dari Ya'la, sahabat Ya'la. Dia berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yaqtasilu bil bara fa sa'ida al minbar hamidallah wa athna 'alaihi wa qala inna Allah halimun hayyin sittir yuhibbul haya was sidr. Fa idza ikhtasala ahaduhum falyastatir." Rasulullah SAW pernah melihat ada orang mandi di tempat terbuka. Mandi dia. Entah-entah laki-laki dia mandi di tempat terbuka. Lalu Nabi tidak lama langsung naik mimbar menyampaikan nasihat. Karena melihat ada orang kok gak ada rasa malu, gitu. Telanjang di muka umum, mandi asal mandi, bukan di tempat tertutup. Lalu Nabi naik mimbar, lalu beliau bertahmid kepada Allah, memuji Allah, lalu beliau bersabda, Allah itu maha lembut,
Sesungguhnya Allah Maha Lembut, Maha Pemalu, Maha Tertutup, dan Allah menyukai sifat malu dan sifat tertutup. Kalau ada yang mandi di antara kalian, mandilah di tempat yang tertutup, bukan di tempat yang ya di tempat terbuka sehingga seorang terlihat auratnya. Allah itu Maha Lembut, Maha Pemalu, Maha Tertutup, menyukai sifat malu dan sifat tertutup. Yang kan Nabi alaihissalam, Allah dan Rasulnya mencintai orang-orang yang pemalu. Kalau orang punya sifat malu dan dicintai Allah, maka Allah akan memberkahi kita. Allah Jalla wa'ala akan memberikan yang terbaik kepada kita. Kalau kita adalah orang-orang yang memiliki sifat malu. Malu itu sifatnya para nabi. Kenapa mereka Allah muliakan? Karena mereka adalah orang-orang yang pemalu. Lihat hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi alaihissalam, Inna Musa kana rajulan hayyan sittira. Nabi Musa itu seorang pemalu, sangat pemalu. Itu Nabi Musa alaihissalam. Sittira, dan sangat tertutup orangnya. Nabi Musa itu seorang yang sangat pemalu dan sangat tertutup orangnya. La yura min jildi syai'. Bayangkan, tidak ada sedikit pun kulit beliau yang terlihat. Semuanya tertutup. Bahkan beliau sering menutup tangannya. Padahal tangan bukan aurat. Tangan ini bukan aurat bagi laki-laki. Tapi beliau sering menutup tangannya. Kalau ada orang melihat, dia perhatikan, lihat apa dia? Bahkan ada tangannya dia tutup. Yang kan, la yura minhu jildun. Tidak ada kulitnya yang terlihat kecuali beliau tutup. Kenapa? Istihya'an min, karena sangat besarnya rasa malu Nabi Musa alaihissalam. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diragukan. Nabi yang paling besar rasa malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya siapa Nabi yang paling pemalu Rasul? Mari kita simak hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad yang sampai sanadnya kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddu haya'an minal 'adara fi khidriha. Fa idza ra'a syai'an yaqra'u arafnahu bi wajhi. Rasulullah itu seorang nabi yang lebih besar rasa malunya daripada seorang gadis perawan, ya, yang tidak pernah keluar rumah. Nabi itu seorang nabi yang sangat besar rasa malunya, bahkan lebih besar rasa malu Nabi alaihissalam daripada seorang gadis perawan yang tidak pernah keluar rumah. Saking malunya si perawan itu, gadis-gadis itu. Mereka tidak pernah keluar karena dulu bertemu orang. Nabi lebih malu dari mereka. Ya. Dari mana kita tahu beliau sangat pemalu? Kata Abu Sa'id, kalau dia melihat sesuatu yang dia tidak suka, kita bisa lihat wajahnya itu merah. Nabi itu kalau melihat tidak suka dia tidak bicara, tapi mukanya merah. Saking pemalunya. Karena begitu besarnya rasa malu Rasulullah SAW. Beliau kalau tidak melihat sesuatu yang dia tidak suka, dia tidak bicara, beliau tidak marah, tapi kelihatan wajahnya memerah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi sifat malu tidak boleh menghalangi seorang dari kebaikan. Dari belajar, dari bertanya. Malu yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya yang mencegah dari perbuatan buruk.
yang mendorong untuk berbuat baik. Ini malu yang dipuji oleh Allah. Malu yang bersifat syar'i. Ya, para jemaah sekalian. Bagaimana Nabi SAW memuji wanita Ansar? Memuji wanita Ansar. Apa kata Nabi SAW? Ni'man nisa nisaul Ansar. Wanita terbaik adalah wanita Ansar. Kenapa kata Nabi? Lam yamna'hunna al-hayat. Karena mereka tidak malu untuk bertanya. Apabila mereka tidak mengerti akan suatu hukum dalam hukum agama. Urusan agama mereka bertanya ketika mereka tidak paham. Lalu akhirnya seorang sahabat wanita Ansar bertanya, "Ya Rasulullah, hal 'ala nisa'i min ghusl?" Apakah seorang wanita itu wajib mandi idza ra'atil ma? Kalau melihat sesuatu yang keluar, cairan yang keluar dari kemaluannya. Lalu kata Nabi alaihi salam, "Na'am, idza ra'atil ma, ia wajib mandi kalau dia melihat ada cairan yang keluar dari kemaluannya." Nah, wajib mandi. Rasulullah SAW pernah ditanya, beliau sangat pemalu, oleh seorang wanita Ansar. Wanita Ansar bertanya tentang bagaimana cara mandi, ya, bagaimana apa yang dilakukan setelah dia bersih dari haid. Kata Nabi alaihissalam, ta'amaraha, ya, dan Nabi memerintahkannya untuk mandi. Lalu Nabi alaihissalam ditanya lagi, caranya bagaimana? Qala khudhi qirsatan min mas fatatahhari biha. Sebelum kamu mulai mandi, kamu basahi seluruh tubuh kamu. Kata Nabi alaihissalam, kamu cek dulu, ya. Kamu cek dulu, ya, periksa dalam dulu. Dikhawatirkan masih ada. Jadi untuk memastikan bahwa wanita sudah bersih, yaitu dengan di PD, periksa dalam. Jadi dicek dulu, memasukkan apa namanya, katan bat atau apa ya, yang bersih, dimasukkan ke dalam vaginanya, dicek apakah masih ada bercak atau tidak. Lalu kata Nabi alaihissalam, kamu cek dulu, ya, kemaluan kamu, lalu bersihkan. Kalau sudah bersih, bersihkan, ya. Kemudian wanita itu bertanya, "Kaifa tatahhar?" Lalu bagaimana cara bersihkannya? Tatahhar ini ya, bersihkan saja. Tidak ada cara-cara khusus, kata Nabi alaihissalam. Qalat kaifa? Qalat Nabi alaihissalam. Lalu ditanya, "Ya Rasulullah, cara membersihkan kemaluan gimana?" Nabi malu. Dan beliau tidak menjawab. Fa'arad wajhi, dan Nabi pun berpaling dengan wajahnya. Karena ditanya, "Ya Rasulullah, lalu cara membersihkan kemaluan ini gimana?" Kata Nabi, "Kamu bersihkan kemaluan kamu." Ya. Lalu orang itu mengejar pertanyaan, "Ya Rasulullah, lalu caranya bagaimana?" Masa bertanya para Rasulullah cara bersihkan kemaluan? Itu kan tidak perlu bertanya. Nabi mengatakan, bersihkan saja kemaluan kamu. Lalu dia bertanya lagi, "Kaifa atatahhar? Bagaimana saya membersihkan kemaluan saya?" Dan Nabi tidak jawab. Karena beliau malu. Karena ini pertanyaannya sudah pertanyaan yang membuat beliau tidak mungkin menjawab. Karena sifat beliau, lalu beliau memalingkan wajah, lalu berkata, "Subhanallah," kata Nabi alaihissalam. "Subhanallah, tatahhari. Cukup kamu bersihkan saja. Cukup kamu bersihkan saja." Kemudian Aisyah berkata, "Fastabattuha ilayya, faqultu tatabbi'i biha athar dam." Lalu Aisyah geram. Ini perempuan ngejar-ngejar terus sama Rasul, nanya dikejar gitu. Bagaimana cara kalau sudah bersih dari haid? Kemudian kata Rasulullah, mandi. Oke, mandi terus gimana? Ya kamu mulai dulu dengan kamu cek dulu, cek dalam kemaluan kamu. Kemudian, terus kalau sudah dicek, apalagi? Ya kamu bersihkan. Terus cara bersihnya bagaimana? Lalu kata Aisyah, karena melihat wanita, nanyanya sudah keterlaluan, ya, sampai ditanya bagaimana cara bersihkan kemaluan. Nabi pun tidak mungkin jawab. Nabi memalingkan wajahnya. Lalu Nabi mengatakan, "Subhanallah, tinggal kamu cuci aja, kamu bersihkan aja." Lalu Aisyah geram, ditarik baju wanita itu, wanita Ansar oleh Aisyah.
Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, "Tatabbi'i biha athar. Kamu jangan bertanya lagi. Cara kamu bersihkan kemaluan kamu cek ada nggak darah bercak di kemaluan kamu. Yang seperti itu jangan ditanya Rasul. Nggak mungkin Rasul itu malu. Kalau nanya hukum tanya beliau. Tapi kalau bertanya kemaluan, apa yang dilihat, apa yang dicek, apa yang itu bukan pertanyaan yang pantas ditanyakan ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga sampai Aisyah pun geram. Karena Nabi untuk hal-hal yang sifatnya ditanya yang tabu Rasul tidak mungkin jawab. Karena beliau sangat pemalu Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sangat respect sama orang yang pemalu. Tahukah Anda siapa sahabat yang paling pemalu? Uthman. Suatu ketika Nabi alaihissalam pernah duduk santai di rumah dan paha beliau tersingkap. Lalu Abu Bakar masuk ke rumah beliau sebagai mertua. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibiarkan oleh Nabi alaihissalam paha beliau kelihatan. Dilihat oleh mertuanya. Di dalam kemudian Abu Bakar datang. Ya Rasulullah, assalamualaikum. Rasul pun jawab waalaikumsalam. Mertua beliau yang kedua datang, yaitu anak Umar Khattab, ya, ayah dari Hafsah. Dan Nabi pun membiarkan paha beliau terbuka. Tidak lama Utsman datang, mantu beliau, radhiyallahu anhu. Belum mengucapkan salam dan Nabi segera menutup paha beliau. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, tadi ayah saya masuk dan pahamu terlihat, tapi engkau bilang. Kemudian Umar datang, pahamu juga terlihat, tidak engkau tutup. Tapi ketika Utsman datang, lalu engkau segera tutup pahamu. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa dibeda-bedakan seperti itu? Apa kata Nabi alaihissalam? Ala astahi rajulin. Bagaimana saya tidak malu sama Utsman. Utsman itu, malaikat itu malu sama dia. Ala astahi rajulin tastahi minhul malaika. Bagaimana saya tidak malu sama Utsman? Malaikat saja malu sama dia. Kalau malaikat malu sama dia, saya lebih malu sama dia. Masya Allah. Bayangkan, orang yang malu, mereka akan malu sama dia. Akan malu, dijaga betul. Kita akan dimulai sama malaikat. Inilah pentingnya para jemaah sekalian memiliki sifat malu. Makanya hadis ini, hadis Abu Mas'ud, dikatakan oleh para ulama, dia adalah apa ya? Manhajul haya, metode hidup, kunci dia. Jadi sifat malu itu kunci. Bagaimana caranya memiliki metode hidup yang baik. Ya. لأن الحياة منهج حياة وضابط اللسان يضبط به أعمال وأفعال وأقوال. Karena dengan sifat malu, seorang bisa mengendalikan hidupnya dengan baik, mengarahkan hidupnya dengan baik. Sifat malu itu pengendali tutur kata seorang muslim, pengendali perilaku, perbuatan. Jadi dia mengendalikan lisannya, tutur katanya, perbuatannya, perilakunya itu sifat malu. Jadi kalau orang sudah tidak punya rasa malu, sudah tidak ada arahnya, sudah tidak ada kontrol. Makanya Nabi alaihissalam berkata, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasama kita. Perkataan orang dulu, sejak sebelum diutusnya Nabi, itu kalau ada orang sudah tidak punya rasa malu, silakan lakukan sesuka hatimu. Kalau nggak ada arahnya, perempuan ngomong jorok apa begitu, perempuan malu ngomong jorok, ya begini susah, nggak bisa kita rem. Seorang wanita pakai baju ketat, ditanya perempuan itu aurat, tutup, jangan pakai baju ketat.
bawahannya ketat, atasnya ketat. Lah kenapa badan saya terserah saya? Wallahi. Tapi orang-orang yang Allah beri hidayah, yang dulu pakai baju ketat, setelah dia bertobat kepada Allah, dia melihat baju-baju ketat yang ada di lemarinya, dia nangis. Kenapa ya Allah? Kenapa dulu saya tidak malu? Ya? Kemana saya ya Allah? Jadi para jemaah sekalian, sifat malu sangat penting. Dia itu pengendali diri kita dari segala keburukan. Yang menjaga lisan kita, yang menjaga perilaku kita itu sifat malu. Ya, kalau sudah tidak punya rasa malu, sudah tidak bisa dikendalikan, sudah susah diarahkan, sudah tidak peduli apa yang dilakukan itu boleh atau tidak boleh, haram apa halal, baik atau buruk, sudah tidak bisa. Kenapa? Dia tidak lagi bisa membedakan antara baik dan buruk, pantas tidak tidak pantas, karena sudah tidak punya rasa malu, tidak punya rasa malu kepada Allah. Naudzubillah. Ada wanita misalnya udah pakai baju kelihatan buah dadanya, kok dilihat laki-laki yang bukan mahram, dia tetap aja nyaman, nggak ada rasa tidak nyaman. Kenapa? Karena sudah tidak punya rasa malu. Waliyahudillah. Allah Akbar. Banyak sekali homo dengan terang-terangan dia homo, gak lesbi pun demikian. Ya, seorang bercumbu, pasangan sejoli bercumbu di depan publik, di tempat publik, di muka umum, ya. Apalagi banyak kita dapati di luar negeri, di negara-negara kafir, mereka biasa ciuman, ya, di stasiun, di terminal, di airport. Apalagi mungkin sebagai mereka di musim dingin, itu bagi mereka ciuman untuk penghangat, nggak ada rasa malu. Waliyahulillah. Ya, nggak ada rasa malu. Kalau sudah tidak punya rasa malu, sudah tidak bisa lagi direm keburukannya, tidak bisa lagi diarahkan kepada kebaikan. Karena benteng akhlak mulia sudah rapuh, sudah runtuh pada jemaah sekalian. Ya. Nah ini penting para jemaah. Baik, apa makna dari hadis ini? Ada beberapa makna atau pesan yang disampaikan oleh hadis ini. Yang pertama, kalau seorang sudah tidak punya rasa malu, sudah tidak punya sifat malu, dia tidak akan pernah peduli dengan apa yang dia lakukan. Dia tidak peduli. Walaupun itu jelas memalukan, dia tidak peduli. Karena sudah hilang rasa malunya. Makna yang kedua, ya, hadis ini dikatakan di dalam tafsir maksudnya itu ancaman. Jadi kalimat ini kalimat ancaman. Di dalam tafsir mas nama kita, kalau kamu tidak punya rasa malu, lakukan sesuatu ini. Itu ancaman. Artinya apa? Silakan lakukan semuanya tanpa rasa malu. Nanti kamu akan dibalas oleh Allah. Ingat, ada adab dalam menunggu Anda. I'mal ma'syita fa innaka sawfa tujaza bihi. Silakan kamu lakukan sesuatu hatimu. Seenak ya. Kalau orang Jakarta bilang seenak jidat lo berbuat lakukan semua. Kenapa? Pasawfa tujaza bihi. Kamu akan dibalas oleh Allah. Orang yang sudah punya rasa malu, sudah tidak punya rasa malu akan dekat dengan adab. Makna yang kedua artinya apa? Ya. Sesuatu yang tidak perlu disikapi dengan malu, jangan disikapi dengan malu. Tampil di muka umum, aduh malu. Ini bukan hal yang buruk, bukan hal yang tidak pantas. Ya, setiap perbuatan yang tidak perlu disikapi dengan malu, jangan disikapi dengan malu. Itu makna di sini. Orang yang bicara malu. Pakai jilbab penuh nggak malu sih.
Jiwa terlibat malu saya. Hadis ini mengatakan, kalau kamu sudah tidak punya rasa malu dari perbuatan yang buruk, nah itu maknanya. Berarti kalau tidak buruk, ya, kalau masih pantas, ya jangan malu untuk melakukannya. Itu pesan dari hadis ini. Ya, pesan singkatnya dari hadis ini adalah seorang yang punya rasa malu, ya, Allah tutup aibnya. Seorang yang punya rasa malu, yang mendorongnya berbuat baik, yang mendorongnya meninggalkan perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak pantas, maka Allah akan tutup aibnya. Dan seorang yang tidak punya rasa malu, qabha fi'lu, maka perbuatannya akan semakin menjadi. Baik. Sifat malu ada dua. Malu kepada Allah dan malu kepada manusia. Perhatikan terjemahan sekalian. Ya, pembahasan ini mudah-mudahan bermanfaat. Atau kata ulama al-hayyu ma'anau, malu itu ada dua macam. Fima yata'allaqu bihaqqillahi azza wa jalla, yang terkait dengan hak Allah. Yang kedua, fima yata'allaqu bihaqqil makhluk. Itu rasa malu yang terkait dengan hak makhluk. Baik, sekarang kita bahas dulu malu sama Allah, malu kepada Allah. Maknanya apa? Antastahi min Allah azza wa jalla ayyaraka haitsu nahak wa ayyaqidaka haitsu amarak. Kita malu sama Allah ketika Allah melihat kita melakukan perbuatan haram. Itu malu, malu sama Allah. Kita malu kepada Allah ketika kita lalai dari kewajiban. Jadi kalau kita malu, jangan sampai kita dilihat Allah pada perbuatan yang haram. Jadi Allah tidak pernah menemukan kita bisa kita berbuat haram. Dan kalau kita malu sama Allah, kita tidak pernah absen dari apa-apa yang Allah perintahkan. Misalnya, Allah menemukan kita pada saat sholat, kita ada di situ. Ya, Allah menemukan kita, misalnya di saat kita apa misalnya, ya, kewajiban kita mengerjakan salat, kewajiban kita misalnya apa, kewajiban apa contohnya, kewajiban menolong orang lain, saudaranya yang sulit, mengalami kesulitan, ya, banyak orang-orang yang saudara-saudaranya, keluarganya banyak yang kesulitan dan dia mampu, sementara kita tidak membantunya. Nah, ini tidak punya rasa malu. Ayyaraka haitsu nahak wa la yaqidaka haitsu amara. Jadi rasa malu kita kepada Allah, ya, kita selalu menghindar agar Allah tidak melihat kita ketika berbuat haram, ya, dan tidak kehilangan di tempat-tempat yang Allah perintahkan. Pada perintah-perintah Allah kita hadir. Pada larang-larang Allah kita absen. Nah, itu berarti itu namanya malu. Malu sama Allah itu pengertiannya. Saya ulangi. Bagaimana malu sama Allah? Pada perintah-perintah Allah kita selalu hadir. Pada larangan-larangan Allah kita selalu absen. Jadi absennya kita pada apa yang Allah larang, hadirnya kita pada apa yang Allah perintahkan. Nah, ini menunjukkan bahwa kita malu sama Allah Jalla wa ala. Sekarang terakhir, malu sama manusia.
Apa malu sama manusia? Wa an bi an takuffu an kulli ma yukhaliful muru'ata wal akhlaq. Malu sama manusia itu yaitu kita ya tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas. Di mata manusia itu tidak pantas dan kita hindari karena malu. Gitu. Tidak pantas. Karena malu misalnya apa ya? Makan sambil jalan atau ketawa cekek-cekekan. Ketawa maksudnya apa? Enggak. Tapi perempuan ketawa-ketawa. Masa perempuan ketawanya kayak begitu? Kalau bicara hukum nggak ada. Tapi dia malu karena ketawa itu terbahak-bahak. Dia malu. Apa itu malu sama manusia? Ketika Anda tidak melakukan apa yang tidak pantas di mata manusia. Tidak melakukan apa yang dianggap tidak pantas bagi manusia, bagi masyarakat. Dan dia merusak akhlak yang tidak sesuai dengan akhlak yang mulia. Ya, tidak sesuai dengan akhlak yang mulia. Misalnya bermuka cemberut misalnya. Ya, bermuka cemberut, melotot misalnya. Kalau orang itu enggak, bagi mereka orang yang jutek, orang yang cemberut gitu, mereka tidak menganggap itu orang berakhlak. Ya. Maka ketika dia punya rasa malu, dia akan senyum. Segala hal yang tidak pantas, yang merusak akhlak yang mulia, dia akan hindari sebagai rasa malunya kepada manusia. Jadi malu sama Allah dengan selalu hadir pada apa yang Allah perintahkan, absen pada hal-hal yang Allah larang. Malu sama manusia, itu malu sama Allah. Malu sama manusia adalah dengan menghindari hal yang tidak pantas dan yang merusak akhlak. Itu singkatnya seperti itu. Diulangi, malu sama Allah dengan selalu hadir pada apa yang Allah perintahkan dan absen pada apa yang Allah larang. Malu sama manusia dengan menghindari segala hal yang tidak pantas dan yang merusak akhlak yang mulia. Demikian pada jam sekalian Allah Subhanahu wa taala pembahasan kita dari hadis yang ke-20 dari hadis Nabi Mas'ud tentang sifat malu adalah bagian dari iman. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas materi penjelasan yang disampaikan. Barakallahu fikum. Demikian tadi sesi pertama setelah kita lewati, kemudian kita masuk ke sesi kedua, di mana sesi interaktif tanya jawab. Kami mengundang para sahabat untuk bisa langsung bertanya kepada Ustadz dengan menekan tombol raise hand, atau bisa juga menulis chat di kolom chat yang akan kami bacakan pertanyaannya. Silakan para sahabat, jika ada yang ingin langsung bertanya, bisa menekan tombol raise hand atau bisa menulis pertanyaan di kolom chat. Sambil menunggu pertanyaan, Ustadz, belum ada yang masuk pertanyaan di kami. Anda boleh bertanya ini Ustadz ya. Mungkin tadi malu kita itu kan dibagi menjadi dua ya Ustadz ya. Malu terhadap Allah dan juga malu kepada manusia. Namun ada kalanya kita ini dipertemukan atau dihadapi dengan satu kondisi kita lebih malu kepada manusia ya Ustadz. Jadi misalkan kita ada undangan nih Ustadz, undangan keluarga gitu ya,
Yang acara misalkan yang tahlilan atau acara seperti semacam yang seperti itu, Ustadz. Nah, kadang kita lebih malu gitu terhadap manusia kalau diundang tidak datang daripada malu pada Allah gitu, Ustadz. Itu sebaiknya seperti apa, Ustadz? Kita menyikapinya, apakah karena ini masih keluarga, Ustadz, biasanya kan gitu, Ustadz, seperti itu. Kan tadi sudah disampaikan, malu itu ibadah. Dia lahir dari iman. Ada rasa malu, ada iman. Nah, Jadi motornya malu ini iman. Yang mendorong untuk malu itu iman. Nah, karena malu seorang muslim lahir dari iman. Makanya malunya muslim itu dari perbuatan buruk, dari perbuatan haram. Malunya seorang muslim ya ketika dia tidak berbuat baik yang Allah wajibkan, itu malu. Karena malu ini malu yang membuat dia akan diangkat oleh Allah. Nah, sekarang ada malu, tapi malu kalau nggak ada datang acara yang haram. Pertanyaannya, ini malu dari mana ini? Ini namanya malu liar. Karena malu ini, ingat para jamaah, batasi malu yang maksud apa? Karena kita ini, ciri khas akhlak kita itu malu. Ciri khas muslim itu malu, tapi malu yang ibadah. Ya, malu yang mengangkat derajat kita, malu yang memperberat timbangan akhirat kita, ya, malu yang menambah iman. Lah kalau malu itu bukan menambah iman, merusak iman itu. Silakan aja. Aduh malu tahu, namanya pada datang kita nggak datang. Gimana ini? Warga besar pada datang semua, kita nggak datang, malu tahu. Acaranya apa? Ternyata acaranya nggak ada tuntunan dan biasa. Nah, yang menjadi kita mau datang, ya tapi mau datang malu, ya silakan. Kalau malu alasannya akan merusak iman. Kita pilih malu yang menambah iman. Jangan pilih malu yang merusak dan melemahkan iman. Gitu saja. Malu yang menambah iman adalah rasa malu yang mendorong seorang berbuat baik, menjalankan perintah, dan meninggalkan larangan. Itu malu yang menambah iman. Silakan kita biarkan malu-malu yang seperti itu, justru akan merusak dan melemahkan iman. Allah Ta'ala. baik. Syukron, Ustadz. Jazakallah khairan. Ada pertanyaan masuk, Ustadz. Anda bacakan. Bismillah. Afwan, izin bertanya, Pak Ustadz. Bolehkah kita bertanya kepada seseorang yang bersifat pribadi seandainya dibutuhkan untuk menegakkan kebenaran? Mohon penjelasan, Pak Ustadz. Syukran, Pak Ustadz. Jazakallah khair. Bertanya kepada seorang tentang Pribadi, seorang sifatnya pribadi untuk yang dibutuhkan seandainya untuk menegakkan kebenaran. untuk menegakkan kebenaran. Iya. Contohnya gimana ya? Jadi pertanyaannya gini, Ustadz, Anda bacakan ulang. Bolehkah kita bertanya pada seseorang yang bersifat pribadi seandainya dibutuhkan untuk menegakkan kebenaran? Bisa, asalkan yang pertama, dia adalah orang yang alim, bisa memberi jawaban, solusi. Kemudian yang kedua, dia bisa menutup aib. Ya, dia menutup aib. Jadi boleh, ya. Misalnya tentang tadi disebutkan tadi tentang rumor keburukan seseorang, lalu bertanya tentang pribadi dia. Ya. Kalau bertanya tentang pribadi dirinya, sebetulnya ini harus jelas ini. Harusnya yang bertanya
yang bersangkutan. Jadi jelas. Karena salah paham, maka salah jawaban. Jadi saya bisa, maksudnya apa di contohnya apa? Dia orang dia bertanya ke Ustaz, pada siapa? Misalkan ini Pak Ustadz, dia ditambahkan lagi ini pertanyaan, misal ada rumor hal buruk tentang orang tersebut, gitu Ustadz. Hal buruk tentang orang tersebut. Nah, Terus motifnya apa bertanya? Kita nggak perlu tahu kan, hai orang, ngapain nanya? Tujuannya apa? Kita bertanya tentang aib diri kita, ngapain hai orang? Kecuali dalam konteks menikah, ya, konteksnya dalam berumah tangga, misalnya. Kalau konteksnya hanya ingin tahu keburukan seseorang, kan tanya konteksnya apa? Harus jelas, Ustaz, gini saya didolimi, makanya kasusnya apa? Jadi kalau pertanyaannya global begitu, bahaya. Karena nanti akan bisa salah nanti jawabannya. Harus jelas ya. Karena ini bicara pribadi. Kalau pribadi itu harus berarti aib. Tidak boleh seorang bertanya tentang pribadi orang lain, tidak boleh. Kecuali ada kemaslahatan yang lebih besar. Karena pada dasarnya aib itu harus ditutup, nggak boleh dicari tahu. Berbeda dengan orang nggak boleh tahu, nggak boleh. Ya, Allah a'lam. baik. Demikian jawaban dari Ustadz. Semoga bisa dimengerti dan dipahami oleh penanyanya ya Ustadz. Ya, nah Ustadz, kayaknya juga sudah masuk waktu duhur nih Ustadz. Iya betul. Mohon maaf. Subhanallah, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat Filah, kajian kita siang hari ini. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu. Tidak semua pertanyaan, ada pertanyaan yang masih masuk tapi tidak bisa dilanjutkan. Demikian kajian kita hari ini. Kami mengucapkan jazakumullah khairan pada seluruh sahabat yang hadir dan partisipasi pada siang ini. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan menjadi ladang kebaikan bagi kita semua dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah untuk kajian selanjutnya minggu pekan depan hari Sabtu ya 26 Oktober melanjutkan kitab Tauhid bersama Ustadz Arman Amri LC Habibullah Ta'ala. Kitab Tauhid yang sudah temanya yang kitab Tauhid ke-32, temanya janganlah membuat sekutu-sekutu untuk Allah. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengambil ilmu dari beliau pada kajian pekan depan. Bagi para sahabat yang di sini yang belum ada masuk ke grup, mungkin bisa nanti kontak pada kami atau para pengundang yang mengundang di kajian pada hari ini untuk bisa dimasukkan ke dalam grup MT Sahabat Ilmu Teladan. Kemudian untuk bisa menyaksikan kajian ulang ini pada channel YouTube, bisa juga follow dan subscribe channel MT Sahabat Ilmu Teladan. Kami juga ingin menyampaikan info penting mengenai kontribusi dan dukungan buat dakwah ini. Bagi para sahabat filah atau muksinin yang ingin membantu dakwah ini, bisa melakukan infak melalui rekening BSI ya, dari nomor rekening yang 718117443 atas nama Indreswari, atau bisa dilihat juga pada flyer undangan. Demikian. Terakhir, mewakili atas nama pengurus Majelis Taklim Sahabat Ilmu Teladan, kami mohon maaf pada seluruh sahabat atas segala kekurangan dan ketidaknyamanan dalam pelaksanaan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala upaya dan menjadikan acara ini sebagai amal jariah yang terus memberikan manfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.